Yuk cek. Oke, kembali lagi bersama Ombuds. Konten yang sangat mendidik untuk para kalayak seperti saya dan anda semua ya. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini Ombuds ingin membahas yaitu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya adik-adik ya. Kita flashback lagi pada waktu kecil zaman SD SMP ya adik-adik ya, dimana itu ada di pelajaran IPS, pelajaran ya, IPS ya benar ya adik-adik ya. Oke, langsung saja tanpa usah banyak bacot dari Om Bud, kita langsung saja simak. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk share, like, and share ya adik-adik ya, biar Om Bud semakin bersemangat untuk membuat konten. Oke, dan langsung saja inilah daftar kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya. Tentunya itu ini udah sangat tua-tua ya guys ya, kan ada itu ya di pelajaran IPS ya, zaman SD ya, zaman bocil SD itu loh, kita sekolah dasar itu diajarkan IPS. Dan langsung saja kita simak. Oke, yang pertama yuk ada yang pertama itu ada kerajaan Salaka Negara, yaitu tahun 130 sampai 358, dan letak kerajaan ini di daerah Pandeglang, tepatnya di Teluk Lada. Dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara tahun 2009, Mas Deni Prasetyo mengungkapkan kerajaan ini merupakan suatu kerajaan kuno yang ada di Indonesia, dan raja pertamanya yaitu bernama Dewa Warman yang merupakan orang dari India. Nah itu dia yang pertama. Dan selanjutnya itu ada kerajaan Tarumanegara ya adik-adik ya. Kerajaan Tarumanegara itu pada tahun 358 sampai 700, dan berdasarkan catatan-catatan yang ada di prasasti peninggalan, kerajaan Tarumanegara didirikan pada 358 oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman, yang juga beliau adalah raja pertamanya. Selain itu, kerajaan ini merupakan kelanjutan cerita dari kerajaan Salaka Negara yang menjadi kerajaan daerah. Dan selanjutnya yaitu adalah kerajaan Kutai pada tahun 400 sampai 1635 Masehi ya adik-adik ya. Di hulu Sungai Mahakam di daerah Kalimantan Timur, kerajaan inilah berlokasi, dan kerajaan ini didirikan oleh Kudungga yang merupakan sebagai raja pertamanya. Raja pertamanya adalah Kudungga. Kerajaan Kutai berakhir pada masa pemerintahan Maharaja Dharmasetia. Beliau tewas dan akhirnya Kutai menjadi kesultanan bercorak nuansa Islam. Dan selanjutnya yaitu keempat ada kerajaan Kendan, yaitu pada tahun 536 sampai 702 Masehi. Dan raja pertamanya serta pendiri kerajaan ini adalah Raja Mahaguru Manikmaya. Selama masa pemerintahan beliau, jabatan raja selalu diwariskan ke anak dan cucunya hingga sampai Pretikan Dayun yang menggantikan kerajaan ini menjadi kerajaan Galuh. Oke, yang selanjutnya yang kelima yaitu ada kerajaan Kalingga, yaitu pada tahun 594 sampai 782 Masehi. Kerajaan Kalingga ini adik-adik ya mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima
yang terkenal sangat tegas. Setelah Ratu Shima meninggal dunia, kerajaan ini dibagi menjadi dua bagian dan diwariskan oleh kedua anaknya. Next, yang keenam ada kerajaan Indraprahasta, yaitu pada tahun 598 sampai 747 Masehi. Itu lampu banget lah, orang ombud aja bocah kemarin sore ya, tapi kita sama-sama belajar lagi adik-adik ya. Kerajaan Indraprahasta. Raja pertama dari kerajaan ini adalah Maharsi Sentanu. Kerajaan ini terletak di lereng Gunung Cermai, Cirebon, Jawa Barat. Dan di sini catat kehancuran kerajaan Indraprahasta dimulai ketika kerajaan Sunda menyerang pada tahun 747 Masehi. Oke. Selanjutnya yang ketujuh adalah kerajaan Melayu ya, adik-adik ya, yaitu di tahun 671 sampai 1375. Berdasarkan berita Cina yang ditulis oleh Eltsing, apa yang dibacanya Eltsing, kerajaan Melayu ini berada di daerah Sumatera. Di sini disebutkan belum ada sumber sejarah yang menyebutkan siapa raja pertamanya dari kerajaan Melayu ini. Namun pada tahun 1183, Srimat Trailokya Raja Maulibhusana Warmadewa dianggap sebagai raja yang memimpin pada masa itu. Next, ke-8 yaitu ada kerajaan Sriwijaya, yaitu di tahun 671 hingga 1377. Maklumlah ombud kan masih pemula ya, jadi harus hati-hati ya. Salah satu kerajaan terbesar di daerah Sumatera, kerajaan yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Dan kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga akhirnya runtuh pada tahun 1377 karena serangan dari Majapahit. Oke, Majapahit terkenal ya kerajaan ini ya, Majapahit ya. Nanti kita bahas adik-adik ya kerajaan apa Majapahit. ke-9 yaitu kerajaan Sunda, yaitu pada tahun 662 hingga 1579. Berdasarkan namanya, kerajaan Sunda berlokasi di daerah Jawa Barat serta sebagian Jawa Tengah dan pernah dipimpin oleh Maharaja Jayabupati. Kerajaan ini kemudian dipindahkan ke daerah Kawali, Ciamis. Namun kerajaan Sunda ini mengalami kehancuran setelah serangan dari Maulana Yusuf dari kerajaan Banten. Oke, next yang ke-10 yaitu ada kerajaan Galuh di tahun 669 hingga 1482, merupakan kelanjutan dari kerajaan Kendan. Kerajaan Galuh didirikan dan dipimpin oleh Wretikandayun setelah ia mewarisi tahta dari Kendan. Next, yang ke-11 ada kerajaan Sumedang Larang, yaitu di kisaran tahun 721 hingga 1620. Awalnya kerajaan ini berdiri sebagai bawahan kerajaan Sunda serta kerajaan Galuh. Namun pada tahun 1530 Sumedang Melarang menyatakan sebagai bagian kerajaan Cirebon dan menjadi kerajaan yang bercorak Islam. 13 yaitu ada kerajaan Kanjuruhan pada tahun 800-an. Pertama kali dipimpin oleh Raja Dewasima. Kerajaan ini terletak di daerah sekitar Jawa Timur dan memiliki relasi penting
dengan kerajaan Kalingga. Kehancurannya diawali dengan serangan Mataram pada abad ke-10. Nah, ini Mataram juga sangat menarik ya adik-adik ya. Nanti kita bahas kerajaan Mataram. Ke-14 ada kerajaan Bali, yaitu di tahun 914 hingga 1430. Dan pada periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan Bali ini terletak di Pulau Sunda kecil yang disebut sebagai Pulau Bali. Raja pertama dari kerajaan ini belum dapat diketahui secara pasti, namun yang tercatat berdasarkan prasasti Lanjung, raja pertamanya adalah Sri Kesari Warmadewa. 15 ada kerajaan Pajajaran, yaitu tahun 1042 hingga 1482. Pada awalnya kerajaan ini muncul ketika prasasti batu tulis dan prasasti kebantenan ditemukan. Pemimpin dari kerajaan ini merupakan Maharaja Jayabupati yang sebelumnya pernah memimpin kerajaan Sunda. Setelah lama menjadi kerajaan Pajajaran yang diserang oleh Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dan mengalami kekalahan. 17 yaitu ada kerajaan Janggala pada tahun 1045 hingga 1135. Sama seperti kerajaan Kahuripan, kerajaan ini terletak di Jawa Timur dan berpusat di Sidoarjo. Tercatat dalam prasasti Kambang Putih, raja pertamanya bernama Mapansi Garasyakan. Berakhirnya kerajaan ini disebabkan oleh kekalahannya melawan kerajaan Kediri pada tahun 1135 Masehi. Ke-18 yaitu ada kerajaan Kediri, yaitu pada tahun 1045 hingga 1222. Raja Kediri, raja pertamanya dari kerajaan Kediri ini adalah Sri Maharaja Jatendrakara Prakrama Bhakta. Hal tersebut dijelaskan pada prasasti Mataji. Dan kehancuran kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Dan ke-19 yaitu adalah kerajaan Singosari pada tahun 1222 hingga 1292. Ken Arok, nah ini tokoh yang sangat familiar ya, Ken Arok. Ken Arok berperan sebagai pendiri kerajaan ini pada tahun 1222. Posisi tepatnya kerajaan Singosari ini terdapat di kota Malang. Pada tahun 1292 terjadi sebuah kudeta dari Jayakatwang yang saat itu berada di bawah pimpinan Singosari. Ke-20 yaitu adalah kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dan hingga 1500. Ini menarik sekali ya, terkenal sekali lah kerajaan Majapahit ini ya. Oke, langsung saja. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, kerajaan ini merupakan kerajaan yang kuat. Bahkan kerajaan Majapahit terkenal dengan penaklukan seluruh Nusantara dan berhasil menguasai sebagian besar Indonesia. Namun setelah Raja Hayam Wuruk wafat, kekuasaan kerajaan ini mulai menyusut. Majapahit menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Indonesia. Dan kemunduran dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dipengaruhi juga oleh munculnya pengaruh Islam ya di Nusantara. Dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam ini muncul dan secara perlahan menyingkirkan eksistensi dari kerajaan Hindu-Buddha. Oke, demikianlah 20 kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Dan thank you sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan mungkin besok atau lusa untuk ingin
Om Puts akan kembali lagi dengan konten-konten yang menarik. Oke, dan bye-bye.